Shalom saudara-saudara, sahabat-sahabat Hodos dimanapun kalian berada saat ini. Kiranya damai, kasih, dan penyertaan Tuhan selalu dicurahkan kepada saudara sekalian. Dan biarlah apapun yang kalian kerjakan dijadikan Tuhan berhasil dan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Di video hari ini kita akan melanjutkan renungan kita yang saya beri judul Menabur dengan Air Mata. Saudaraku yang terkasih, teks renungan hari ini diambil dalam Mazmur 126 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang terkasih, Mazmur 126 merupakan bagian dari nyanyian ziarah, yaitu nyanyian yang dinyanyikan umat Israel ketika mereka berjalan menuju Yerusalem untuk beribadah. Mazmur ini tidak hanya berisi pujian, tetapi juga mencerminkan pengalaman sejarah yang sangat dalam, yaitu pemulihan setelah pembuangan. Secara historis, bangsa Israel pernah dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mereka hidup dalam keterasingan, kehilangan tanah perjanjian, dan mengalami penderitaan yang sangat panjang. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Ketika kekuasaan Babel runtuh dan digantikan oleh Persia, Tuhan menggerakkan hati seorang raja yang tidak mengenalnya secara pribadi, yaitu Koresi, untuk mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem. Dan peristiwa ini dicatat dalam kitab Ezra pasal 1 dan 2. Dengan demikian, kepulangan Israel bukan sekedar keputusan politik, tetapi tindakan kedaulatan Allah atas umatnya. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 126 menangkap momen penting yang dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dalam ayatnya yang pertama, ini menggambarkan betapa luar biasanya pemulihan itu, seolah-olah tidak nyata. Saudara-saudara, meskipun bangsa Israel sudah kembali ke Yerusalem, namun pemulihan itu belum sepenuhnya selesai. Mengapa? Karena di kota Yerusalem masih dalam keadaan reruntuhan. Bait Allah belum sepenuhnya dibangun kembali. Kehidupan ekonomi dan sosial masih sangat terbatas. Itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat, mereka masih berdoa dengan kata-kata seperti ini. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ini artinya mereka hidup dalam dua realitas sekaligus. Yang pertama, mereka sudah mengalami pemulihan, betul, tetapi juga masih menantikan pemulihan yang lebih penuh. Di dalam ayat 5-6, di tengah kondisi itulah muncul pernyataan yang sangat kuat, yaitu orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini bukan sekedar bahasa puitis, tetapi gambaran nyata kehidupan mereka. Mereka harus mulai lagi dari nol, menabur di tanah yang belum pulih, bekerja dalam keterbatasan, melangkah dalam ketidakpastian. Itulah kondisi mereka. Dan semua itu sering dilakukan dengan air mata, dengan mencucurkan air mata. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka bekerja dengan mencucurkan air mata. Mereka melangkah, beraktivitas, semua penuh dengan air mata. Namun,
mereka tetap menabur. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pemulihan itu melalui koreksi juga akan menyempurnakan pemulihan itu. Saudara-saudaraku, menabur dengan air mata dalam Mazmur 126 bukan sekedar ungkapan emosional atau perasaan, tetapi terkandung di dalamnya teologi tentang iman di tengah proses. Penting untuk kita ketahui, iman yang tetap bekerja meski hati terluka, iman yang tetap menabur meski belum melihat hasil, iman yang percaya bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh akhir cerita kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman yang tetap setia di tengah proses yang menyakitkan. Dalam Mazmur 126 sampai ayat 5 sampai 6 menekankan satu kebenaran utama, yaitu orang percaya dipanggil untuk tetap menabur, bahkan ketika hidup sedang penuh air mata, karena Tuhan menjamin adanya tuaian. Ini bukan sekedar motivasi, tetapi ini adalah prinsip iman. Ada proses di dalamnya, ada penderitaan, tetapi ada kepastian akhir di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dapat kita pelajari di dalam renungan hari ini? Yang pertama, tetap setia melakukan yang benar, meski hati tidak baik-baik saja. Saudara, orang Israel tidak menunggu sembuh dulu baru menabur. Mereka menabur sambil menangis. Mereka menabur sambil menderita. Mereka menabur sambil mengharapkan sesuatu. Ini artinya dalam kehidupan kita tetap berdoa saat doa terasa kering, tetap melayani saat hati terluka, tetap melakukan yang benar saat hidup tidak adil. Saudara, banyak orang berhenti bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena perasaan mereka tidak mendukung. Dan Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan tidak boleh bergantung pada perasaan. Ketaatan bergantung kepada iman kita kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa iman sejati adalah ketika kita berkata, Tuhan, sekalipun aku lelah, aku tetap setia. Yang kedua, jangan menilai hidup dari apa yang terlihat sekarang. Saudara, petani yang menabur tidak langsung melihat hasil, bukan? Ada jeda antara menabur dan menuai. Nah, dalam kehidupan ini, kamu sudah berdoa, tapi belum ada jawabannya. Kamu sudah bekerja keras, tapi belum ada hasilnya. Kamu sudah melayani, tapi belum ada perubahan. Nah, saudaraku, kita sering salah menilai hidup ini hanya dari apa yang kita lihat hari ini. Padahal Tuhan sedang bekerja dalam proses yang tidak terlihat. Nah, prinsipnya seperti ini. Apa yang kamu tabur hari ini akan menentukan apa yang kamu tuai nanti. Yang ketiga, air mata bukan tanda kegagalan, tapi bagian dari proses Tuhan. Mazmur ini tidak berkata, jangan menangis. Justru mengakui air mata itu nyata, bukan ilusi. Nah, dalam kehidupan ini, ada luka dalam keluarga, bisa saja ada tekanan dalam ekonomi, keuangan kita. Bahkan ada kekecewaan dalam pelayanan, kecewa terhadap satu teman dalam pelayanan. Bahkan ada pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Mungkin saudara pernah mengalami hal itu. Nah, seringkali kita berpikir kalau Tuhan menyertai kita, seharusnya hidup saya tidak seperti ini. Barangkali kita pernah berpikir seperti itu, tetapi dalam Mazmur 126 menunjukkan sebaliknya. Tuhan justru bekerja di tengah air mata kita. Air mata bukan akhir cerita, itu bagian dari proses menuju tuaian. Nah, saudaraku, yang keempat, pelayanan tetap harus berjalan sekalipun tidak dihargai. Bayangkan orang Israel, mereka membangun kembali hidup mereka tanpa jaminan hasil yang cepat. Nah, bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita bergereja? Yang pertama, melayani tidak diperhatikan, bekerja keras tapi tidak diapresiasi, memberi waktu dan tenaga tanpa ucapan terima kasih. Mungkin seringkali kita mengalami hal itu, tapi saya ingin mengatakan,
walaupun kita tidak diperhatikan, walaupun tidak ada apresiasi ataupun ucapan terima kasih, terus melayani Tuhan, terus bekerja dalam ladang Tuhan. Tuhan tahu apa yang engkau kerjakan, dan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan selalu mempertimbangkannya, Tuhan selalu memperhitungkannya, apapun yang engkau dan aku lakukan untuk Dia. Nah, saudara, banyak pelayan Tuhan berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak kuat secara emosional, mungkin terluka, tidak dianggap, tidak dimanusiakan, dan sebagainya. Tapi ingatlah satu hal ini, kalau kita melayani, status kita bukan Tuhan, status kita adalah hamba, yang Tuhan itu adalah Yesus itu. Penting harus kita pahami hal ini. Nah, saudaraku, Mazmur ini mengingatkan, pelayanan bukan tentang dihargai manusia, tapi tentang kesetiaanku dan engkau kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap taburan yang tidak dilihat orang lain. Yang kelima, penting untuk kita ingat, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, tuaian itu pasti datang. Nah, saudaraku, di bagian yang paling penting ini, Mazmur ini tidak berkata mungkin menuai, tapi memberikan kepastian akan menuai. Tidak hanya berhenti seperti itu, akan menuai dengan sorak-sorai dalam kehidupan. Ada doa yang belum dijawab, tidak berarti ditolak. Ada proses yang panjang, tidak berarti sia-sia. Pelayanan yang sepi tidak berarti gagal. Nah, Tuhan bekerja dengan waktunya, ingat, bukan waktu kita. Dan ketika waktunya tiba, apa yang ditabur dengan air mata akan dituai dengan sorak-sorai. Dan saudaraku yang terkasih, Mazmur 126 mengajarkan kepada kita bahwa hidup iman bukan tentang bebas dari air mata. Hidup dalam iman bukan tentang bebas dari air mata, tapi tentang tetap setia kepada Tuhan di tengah air mata itu. Karena kita tidak menabur dalam kekosongan, kita menabur dalam kedaulatan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini kamu sedang menabur dengan air mata, kamu lelah, kamu kecewa, dan kamu hampir menyerah. Tapi firman Tuhan berkata, jangan berhenti menabur, karena suatu hari nanti air mata itu akan berubah menjadi sorak-sorai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.